Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Hikmah Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai salah satu materi di mata kuliah sosiolinguistik. Materi apakah itu? Materi yang dimaksud adalah sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Berbicara mengenai sikap bahasa dan pemilihan bahasa, apakah dari teman-teman sekalian sudah memahami mengenai sikap bahasa dan pemilihan bahasa? Saya pikir tentu tidak asing ya mengenai sikap bahasa dan pemilihan bahasa, karena pasti kalian semua sering mengimplementasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan sikap bahasa. Di sini saya telah mencantumkan beberapa pengertian mengenai sikap bahasa. Yang pertama, sikap. Saya memetakan menjadi beberapa kata dulu, yakni sikap. Sikap adalah fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap juga dikaitkan dengan psikologi sosial, kesiapan bereaksi terhadap keadaan atau kejadian yang dihadapi. Sikap juga dapat diartikan sebagai kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis. Sikap, attitude, dalam bahasa Indonesia mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegap, perilaku atau gerak-gerik yang perbuatan atau tindakan sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Dapat kita simpulkan dari 4 penjelasan mengenai sikap, yakni sikap adalah bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individu terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Itu yang dimaksud dengan sikap. Nah, selanjutnya saya telah cantumkan juga pendapat Lambert mengenai sikap. Lambert berpendapat bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen. Komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Apa yang dimaksud dengan tiga komponen tersebut? Komponen kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan yang merupakan kategori yang digunakan dalam proses berpikir. Jadi ada komponen kognitif untuk berpikir. Kalau komponen afektif itu biasanya menyangkut masalah penilaian baik, suka dan tidak suka. Sedangkan yang terakhir ada komponen konatif, itu menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Itu ketiga komponen yang dikemukakan oleh Lambert. Nah, selanjutnya sikap bahasa. Saya di sini telah menyantumkan mengenai sikap bahasa yang dikemukakan oleh Anderson. Anderson mengemukakan terdapat 2, yakni sikap bahasa dan sikap non-kebahasaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Maka, dengan demikian, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberi kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Itu menurut sikap bahasa menurut Anderson. Nah, dari berbagai penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa berpengaruh terhadap pemilihan bahasa, dan pemilihan bahasa akan mencerminkan sikap bahasa. Di sini yang saya tekankan. Tadi mana? Di sini yang tadi saya tekankan ada 2
dua hal ya, yakni sikap bahasa akan berpengaruh terhadap pemilihan bahasa, dan pemilihan bahasa akan mencerminkan sikap bahasa. Jadi sikap bahasa yang kita tunjukkan kepada lawan tutur itu akan berpengaruh terhadap pemilihan bahasa yang akan kita tuturkan terhadap lawan tutur. Nah, tuturan yang kita akan tuturkan terhadap lawan tutur itu juga akan mencerminkan sikap bahasa yang kita tunjukkan. Contohnya, ketika kita semua itu melakukan komunikasi. Nah, ada lawan tutur kita yang mengajak kita pergi sekolah pagi-pagi. Nah, ketika itu kita meladeninya dengan sikap bahasa yang baik atau menyambutnya dengan baik. Nah, maka dari situ juga akan berpengaruh terhadap pemilihan bahasa yang akan kita keluarkan. Ya, ini kalau kita menyambutnya dengan baik, artinya sikap bahasanya kita tunjukkan dengan baik, maka pemilihan bahasanya pun akan baik. Nah, dari bahasa yang baik itu akan tercermin bahwa sikap bahasa yang kita tunjukkan itu baik. Jadi dia bolak-balik ya. Jadi itu maksud sikap bahasa. Dan saya yakin kalian semua dan kita semua di sini itu sering mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada pendapat dari Garvin dan Mathiot mengenai sikap bahasa. Sikap bahasa menurut mereka itu mengandung 3 ciri pokok, yakni kesetiaan bahasa atau language loyalty, kebanggaan bahasa atau language pride, dan kesadaran akan adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga hal ini? Kesetiaan bahasa. Nah, kesetiaan bahasa ini akan mendorong masyarakat suatu bahasa untuk mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh dari bahasa lain. Jadi benar-benar melestarikan bahasa yang terdapat di daerah tersebut. Contohnya bahasa daerah. Kita kan pasti kesetiaan bahasa dengan bahasa daerah tuh sangat lekat. Jadi kita tuh akan mempertahankan bahasa kita gitu. Bahasa misalkan bahasa Sunda. Nah, kita akan mempertahankan bahasa Sunda ketika kita sedang tinggal di manapun kita berada ketika kita sebagai orang Sunda. Jadi saking setingnya dengan bahasa. Ada juga kebanggaan bahasa. Kebanggaan bahasa ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan bahasanya. Nah, jadi dengan kita bangga, maka kita akan mengembangkan bahasa yang kita miliki. Contohnya, kita bangga terhadap bahasa Indonesia, maka ada suatu hal yang menjadi keharusan kita untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia luar. Contohnya sekarang yang sedang masif dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia, yakni dengan berusaha menyelenggarakan program BIPA di setiap negara-negara di dunia. Nah, yang ketiga adanya kesadaran adanya norma bahasa. Kesadaran adanya norma bahasa ini akan mendorong setiap orang untuk sadar akan norma bahasa. Norma bahasa apa? Maksudnya aturan dalam berbahasa. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu adanya PUEBI. Jadi setiap orang yang menggunakan bahasa Indonesia khususnya itu akan mengimplementasikan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukannya bahasa Indonesia yang salah atau yang asal-asalan. Seperti itu. Selanjutnya mengenai pemilihan bahasa. Fasold mengungkapkan bahwa hal pertama yang terbayang bila kita memikirkan bahasa adalah bahasa keseluruhan atau world language, di mana kita membayangkan seseorang dalam masyarakat bilingual atau multilingual berbicara 2 bahasa atau lebih dan harus memilih yang mana yang harus digunakan. Nah, maksud dari ungkapan Fasold ini yakni jika kita memikirkan suatu bahasa, maka yang akan terpikirkan oleh kita adalah memilih bahasa apa yang akan kita gunakan dalam masyarakat yang memiliki
banyak ragam bahasa atau bilingual atau multilingual. Jadi kita harus milih nih pakai bahasa yang tepat yang mana agar kita sesuai dengan bahasa masyarakat yang akan kita tuju gitu. So, ada juga selanjutnya ada 3 cara dalam suatu pemilihan bahasa. Apa saja cara tersebut? Yakni yang pertama dengan alih kode. Alih kode artinya menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain pada keperluan yang lain. Contohnya, kalau alih kode ini biasanya ketika di masyarakat atau di tataran ya masyarakat kan, kita mencoba menuturkan suatu hal. Nah biasanya kalau contohnya orang Sunda nih, kalau orang Sunda itu biasanya ada kosakata di dalam bahasa Sunda yang sulit untuk diungkapkan di bahasa Sunda. Iya gitu. Jadi misalkan ada kosakata, kita lagi ngomong bahasa Indonesia nih orang Sunda. Nah ada salah satu istilah yang sulit untuk diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Akhirnya kita alih kode menggunakan bahasa Sunda yang dipahami oleh penutur Sunda juga. Jadi ya inilah cara pemilihan bahasanya dengan alih kode. Gitu. Alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Yang kedua, dengan melakukan campur kode, artinya menggunakan satu bahasa tertentu dengan dicampuri serpihan dari bahasa lain. Hampir sama dengan alih kode, hanya saja bedanya kalau campur kode ini biasanya sama sih, kita mencampur bahasa atau mengkombinasikan beberapa bahasa agar tujuannya itu lebih mudah dipahami oleh pelaut tutur. Ada juga yang ketiga dengan memilih satu variasi bahasa yang sama. Jadi agar kita sama-sama paham, biasanya ini cara ketiga ini itu digunakan oleh penutur dari luar daerah. Misalkan saya kan dari Jawa Barat yang penutur bahasa Sunda. Ketika saya ke Jawa atau ke Surabaya, itu saya memilih satu variasi bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Nah akhirnya kan si lawan tutur juga akan memahami bahwa akan mengikuti bahasa yang saya gunakan, ini bahasa Indonesia. Maka dari itu pemilihan bahasanya akan dengan tepat gitu. Selanjutnya itulah penjelasan mengenai sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Di sini saya telah cantumkan, ini ada daftar pusaka yang tadi saya ambil materi dari buku ini, yakni dari buku Paher dan Leoni yang berjudul Sosial Linguistik. Semoga penjelasan materi yang saya presentasikan kali ini dapat bermanfaat. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.